Jadi gini guys, dua reel casting. Nah, cakep ya. Yang ini merah-merah, yang ini biru-biru. Persib bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi dengan saya Fajar Setiawardana di sini dengan produk baru dari Daido. Hai. Sebel nggak sih keluar lagi Daido yang terbaru Thalassa HSSW. Mungkin saya miss dari Daimos aja ya karena karena kepo sama ini ya, karena kepo sama ini dari Daido Thalassa ball bearing 7+1 gear ratio high speed 621 maksimal drag 9000. Ini dari Daido didesain untuk bermain egging atau ajing ya, terus casting. Ini masuk semua sih kalau menurut saya. Daido Thalassa 2000 HS. Dari luarnya ini nuansanya warna biru. Untuk kejutan di dalamnya, nah kita bisa lihat dari sini dulu ya. 7+1 shield ball bearing nih, SW dia tumen, bukan tumen. Sekarang menyematkan SW setelah Daimos ya. Setelah Daimos ada lagi varian SW. Mudah-mudahan saya nggak salah karena Caribbean dulu yang seperti ini tidak disematkan apa namanya, emblem SW ya. Padahal kalau saya lihat juga ini udah sanggup untuk main di Saltwater ya. Nah tapi kembali lagi Daido menyematkan emblem Saltwater dengan 7+1 shield stainless steel ball bearing. High speed ratio 621 carbon dragwaser. Gokil nih. 360 saltwater protection. Advance clicker. Oke, gokil. Brass pinion stand. Terus anodized spool ya sama. Nah ini real stand dan carbon twin handle. Ini yang paling bikin saya penasaran sama feel dari reel ini. Lightweight slim knob juga untuk di, kalau nggak salah untuk di carbon twin handle-nya. Computerized bell arm system ya. Salah baca, sorry. Interchangeable handle. Nah inilah Daido Thalassa. Equipped with single carbon handle and handle cap. Berarti ada bonus juga untuk single handle sama handle capnya atau penutupnya. Thalassa 2000 HSSW. Sebelumnya juga kan yang pernah saya review ya, Caribbean 2000 HS. Cuma nggak ada SW-nya aja. Mungkin saya miss di Daimos yang punya knop besar. Saya miss di Daimos aja karena kemarin tuh belum ada lah ya. Belum ada cencelengannya gitu. Nah, di sini kita buka lagi untuk Thalassa. Seperti ini dia untuk jeroannya, langsung dikasih satu handle twin handle ya. Terus ini, wih, saya belum tahu yang Daimos kayak apa, tapi peningkatannya dari segi plastiknya sudah menggunakan plastik bubble. Nih, sudah menggunakan plastik bubble, udah ajib bener. Oke, di sini hang tagnya 7+1 shield stainless ball bearing, 360 saltwater protection Daido. Saya nggak tahu apakah perbedaannya dengan Caribbean seperti apa. Apakah Caribbean tidak ada 360 saltwater protectionnya atau apa. Tapi saya sendiri memang pakai casting di pinggir pantai ya. Atau casting di air asin juga. Air tawar, air asin, makan semua lah pokoknya. Nah yang ini saya penasaran sama ini ya, paling utamanya. Jadi beli beli karena handle-nya doang. Enggak juga sih, tapi emang kepo. Dan ini warna biru bakal cocok sama tada barang barang langka ya. Bakal cocok sama ini nih. Si barang langka yang sudah Fuji komponen ya. Mana tulisan Fuji komponennya? Lah, ada di mana ini Fuji komponennya? Nggak ada tulisannya ya. Ini yang Fuji ya, barang langka rare item yang banyak banget kalian cari kali ya. Nah ini bakal saya pasangin sama Bluefin karena sebelumnya Bluefin itu pakai Caribbean gitu. Nah ini saya mau pakai ini sekarang. Kita buka lagi aksesorisnya, ada handle cap ya sama single handle. Ini juga udah bagus ya dengan plastik yang berbahan apa, plastik bubble kayak gini. Ini peningkatan signifikan dan masuk di kelas premium reel. Dan wih, stiker guys. Dapat stiker Daido Monster Fish Specialist. Skematik ada ya, perbedaan dengan Caribbean jelas. Dulu Caribbean tidak ada skematik ini. Nah, stiker juga bonus. Jadi peningkatannya cukup bagus. Dapat skematik, dapat stiker, dapat extra handle. Kalau di Caribbean mungkin extra spool
di Caribbean gak dapat pouch, di sini dapat pouch lagi. Nah ini udah keren banget sekarang. Sudah kembali lagi menjadi, menurut saya ya, sudah kembali lagi menjadi Daido yang sesungguhnya gitu. Bahwa dulu saya punya Daido Daimos itu sudah ada pouchnya. Saya punya Daido Trisula ada pouchnya. Terus King Predator ada pouchnya. Di Caribbean, kok nggak keluar pouch gitu. Makanya untuk Caribbean ini saya sebenarnya sayang banget, padahal waktu itu kalau fiturnya udah selengkap sekarang keren banget. Tapi di sini kita kembali lagi ke Daido yang sebenarnya, bahwa dia akan memberikan banyak bonus. Ya, ini handle karbon nih. Mungkin mirip-mirip sama yang di Daimos ya. Mirip-mirip ya, cuma yang di Daimos nggak pakai T-knob, tapi dia pakai slim knob biasa yang gokil juga. Ini enteng banget. Nih feelingnya saya belum tahu. Nah ini produk aslinya. Aduh gila, intermezzonya banyak banget ya. Tapi memang asli excited luar biasa dengan Daido Thalassa ini. Karena jujur kan banyak banget ya, produk-produk tuh banyak banget. Nah yang paling bikin penasaran tuh yang kayak gimana, yang aneh, yang unik. Dan ini salah satu yang pertama mungkin di Indonesia, brand lokal Indonesia, Daido punya, mengeluarkan reel dengan double handle ya, carbon twin handle. Nah ini berbahan karbon, ini ringan juga, jadi kayak BC gitu ya. Nah kan, kalau reel-reel yang lain ada ya yang double handle gini, tapi feelnya ini luar biasa. Plus nih reel stand yang kalau kalian cari nih, saya banyak banget dapat komentar, Bang, Gomexus apa yang muat ke Caribbean? Bang, Gomexus apa yang muat ke Caribbean? Saya sampai nggak tahu. Saya sampai tanya ke sana kemari, tapi nggak sempet sampai fitting ya. Nggak sempet sampai fitting. Nah ini sekarang bisa jadi aksesoris juga nih. Tuh, jadi Daido Thalassa. Kalau sekarang kan Daido jelas sudah ada spare part dan service centernya. Real stand ini bisa kalian beli untuk nantinya aksesoris di Caribbean, walaupun warnanya sedikit berbeda, tapi yang penting ada nantinya untuk real stand di Daido Caribbean gitu. Ini sorry saya langsung head to head aja karena apa? Sengaja juga beli 2000 high speed untuk mengetahui apa sih perbedaan antara Caribbean dan Thalassa. Nah, kalau jelas dari box tadi ya, di Caribbean tidak ada manual book, tidak ada stiker, tidak ada plastik bubble, hanya plastik biasa, dan tidak ada pouch ekstranya ya, hanya extra spool aja seperti ini gitu kan. Saya rasa waktu itu Caribbean dengan harga 400 ribuan, packagingnya kurang kurang apa ya? Kurang, kalau bikin berkesan tuh kurang berkesan dari packagingnya. Kalau barangnya udah jelas berkesan banget. Nah di sini Thalassa, wah ini jelas sangat berkesan, dan untuk warnanya pun biru apa ya ini ya, kayak biru Tosca ya. Masuk ke biru Tosca juga, ini gokil. Plus double handle, extra handle karbon, saltwater konsep, high speed ratio, bakal sama juga dengan Battle Prix. Aduh saya nggak tahu kenapa ini barang kok high speed lagi, high speed lagi, high speed lagi. Gengiskan, Trisula 6000 khususnya ya, itu high speed juga. Battle Prix high speed, Caribbean high speed. Nah ini Thalassa high speed lagi. Duh, karena emang enak banget ya buat main kencang. Sebenarnya bukan buat main kencang, tapi high speed itu enak buat santai. Kita gulung santai, masuk talinya banyak banget. Yang kayak kemarin di video saya Battle Prix itu ukuran 4000, sekali gulung dia dapat 90 cm. Kan itu gokil banget. Nah, kita kembali lagi ke Thalassa. Astagfirullah, 8 menit untuk intermezzo. Tapi nggak apa-apa guys, biar kita bisa ngelihat dari berbagai sudut pandang. Karena jujur ini impresi saya sebagai angler ya. Di sini menggunakan spool yang nggak se-shallow Caribbean, nggak sedip reguler, tapi konsep air spool. Ini gokil ya. Konsepnya air spool. Nah ini juga untuk klipnya, safety klipnya sudah menggunakan bahan kuningan yang mungkin dulu tidak dimasukkan ke dalam apa ya, marketing. Tidak dimasukkan ke dalam marketing, tapi saat ini bahwa safety clip ini berbeda dari yang lainnya. Padahal sebenarnya dari dulu juga udah ada gitu ya, di Caribbean juga udah ada. Nah, terus di sini untuk karbon drag washer pastinya seperti ini, sudah menggunakan karbon drag washer sesuai spesifikasi. Terus untuk key washernya juga sudah
berbahan stainless, jadi warna-warna gelap gini tuh ya nggak nempel magnet, sama anti karat juga. Udah kebukti sama Caribbean ya, saya udah cukup beberapa bulan itu pakai Caribbean, udah jelas enak banget. Jumlahnya 2 karbon 3 key washer. Nah, sepengalaman saya pakai Caribbean, walaupun kalau misalkan nih kita bahas tentang komponen ya, kalau misalkan spool ini masuk, nah ini kan bakal ketahan ya. Yang kemarin saya bahas di Talisman, bahwa ini spool ini akan ketemu di sini, di Teflon itu ya, di washer Teflon itu. Nah, saya kira awalnya itu apa namanya, si bearing bakal kena ke sini, gitu ya. Tapi ternyata nggak kena, cuma yang saya rasa memang jadi kenceng, tapi gesekan ini sama body mungkin jadi sedikit lebih berasa ya, lebih berasa aja. Mungkin kalau kalian ada rezeki atau ada apa sih, kasih dampal aja satu, walaupun itu juga nggak terlalu berpengaruh. Maksudnya bukan bukan nilai minus atau gimana, cuma kalau umumnya di bantalan terakhir itu ada key washer atau drag washer lagi. Itu yang mungkin salah satu keheranan saya kenapa dapatnya dua. Mungkin di Daimos kayak gini juga atau enggak, saya nggak tahu. Nah seperti itu. Ini untuk handle cap simpen dulu. Seperti ini untuk putarannya. Yang saya rasa ini twin handle ini, sorry ya, spoolnya udah dibongkar. Ini asik pisan, nggak ada shaking kanan kiri ya. Tidak ada shaking kanan kiri. Karena apa? Karena momentum di sini atau center of gravity dari handle-nya ini balance 100%. Kalau pakai kalau pakai single handle pasti ada bantingan dikit ya, ada goyang kanan kiri walaupun nggak banyak. Dan untuk knob seperti ini aman, tapi yang biasanya sedikit berasa tuh dengan knob-knob besar atau knob-knob bulatnya. Ini juga nggak terlalu karena ini slim, jadi bobotnya enak juga. Kalau yang pakai knob bulat mungkin ada sedikit goyangan, tapi kita memancing tidak untuk begini-begini ya. Nah ini kan hanya feeling aja, tapi kita mancing kan tetap gulung standar ya. Nah itu udah bagus menurut saya. Nah di sini ini sangat-sangat balance, tidak ada bantingan kanan kiri karena karbon twin handle ini ya. Terus ditambah balancer juga, ini makin pokoknya gokil lah, parah sih. Suka aja sama yang kayak begini. Rasio 621, cek rasio yang jelas udah pasti ya kalau rasio ya. 1 2 3 4 5 6 plus 2. Oke ya, 6 plus 2 udah aman kalau rasio mah. Terus untuk apa lagi? Ini seal di bagian knob spool sudah ada. Spool bahan aluminium udah pasti. Handle ini karbon, ini ringan banget. Terus ini ada, oh ini bisa dibuka ya. Kalau kalian ada rencana bongkar-bongkar, ini bisa dibuka. Walaupun dibuka dengan diganti atau di switch jadi apa juga saya nggak tahu. Tapi ini jelas ada baut. Yang saya lihat ini kayak busing ya, kayak busing, bukan bearing. Mau dibuka apa nggak? Nah, untuk dalemannya menurut saya agak mirip Caribbean ya. Prediksi saya, mudah-mudahan saya salah. Agak mirip Caribbean yang nantinya kalau misalkan ada apa-apa bisa tukar-tukar spare part. Oke, ini bisa dibuka dan ini ya busing. Ini busing bukan bearing. Saya buka satu aja ya, nggak usah dua-dua. Terus bautnya keren. Bautnya sudah ada lemnya. Nah, ini bukan mendengarkan, sorry ya. Masuk di kelas premium ya, bahwa hal-hal detail sampai baut yang ada lemnya ini penting sekali. Jadi nggak gampang longgar, nggak gampang lepas. Itu terus untuk real stand. Duh, kok susah, tangannya licin. Real stand seperti ini, bahannya aluminium. Terus untuk di sini sorry nggak fokus. Ini saya nggak lihat rubber seal. Apa cuma barang ini atau yang lain? Tapi di sini nggak ada rubber seal. Kalau di handle cap yang ini mungkin bisa dipindah-pindah kali ya. Oke, di sini ada. Di sini ada rubber sealnya, tapi kalau kalian nggak tahu ya, saya nggak tahu ya. Ini di sini nggak ada rubber seal. Jadi mungkin itu dipindah-pindah aja kali ya. Kalau mau pakai ini rubber sealnya pindahin ke sini, itu pindahin ke situ.
Oke, untuk bobot, aduh, udah kebongkar ya. Kalau nggak salah sih 260 gram ya, kalau nggak salah. Di sini nggak ada berat ya, nggak dimasukin spek dari beratnya, hanya jumlah bearing, line capacity, maksimal drag. Untuk line capacity ini 018 220. Kalau dibanding shallow-nya si Caribbean ini 018-nya di 110. Berarti ini kapasitasnya 2 kali lipat dari shallow spoolnya si Caribbean. Tuh, tapi apa ya ini untuk bobot gimana sih? Untuk bobot ya, perasaan nih. Nanti di akhir lah 260 gram. Tapi yang jadi penasaran saya itu bobot per itemnya. Bobot per itemnya di sini ada body only tanpa spool 163 gram. Ini saya belum nyobain ngukur sendiri, langsung dibongkar di sini, langsung di live. Dan saya mau coba maaf ya, mau coba bandingin antara Caribbean dan si Thalassa ini bobotnya. Oke, jelas ya. Jelas Caribbean lebih ringan, 149 gram. Di sini 161 gram. Nah, memang ini menggunakan bahan bukan karbon. Ini menggunakan bahan reinforced graphite 2. Apa sih RPG 2 ya? Apa ya bacaannya? Saya lupa. RPG 2 deh kalau nggak salah. Pokoknya dia grafit yang sudah diperkuat lagi. Untuk rotornya saya rasa ini udah cukup keras. Oke, bentar. Yap, rotornya ini untuk ukuran 2000 cukup. Ini saya pakai power ya. Pakai power ini segini bagus, keras. Untuk bodinya saya rasa nggak terlalu banyak bengkok-bengkok juga, sama dengan Caribbean. Cuma untuk bobotnya karena ini mungkin jumlah karbonnya nggak terlalu banyak ya. Untuk bodinya nggak gampang meleot-meleot juga, ke depan ke belakang juga tidak mudah ya, ini cukup keras. Udah bagus, asli 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 bagus. Tapi ini terlalu lama guys. Terlalu lama, tapi ya yang jelas jeroannya sama sih menurut saya ya, menurut saya. eh yang hanya melihat secara sepintas gitu, dan karena penasarannya tinggi, langsung digaskan untuk coba ambil karena niatnya mau dipasangin sama Bluefin. Nah gitu. Untuk material pasti udah anti korosi ya. Stainless steel ball bearing. Apakah beda dengan Caribbean? Saya nggak tahu. Karena Caribbean dia tidak ditulis SW, terus tidak ditulis apa nih? Ini 7+1 shield ball bearing doang, tapi tidak ada stainlessnya. Kalau di sini tertera stainless steel ball bearing. Jadi pasti lebih mantap ya kalau stainless steel. Kalau rubber seal tadi yang satu miss itu di sini ya. Ini di sini saya miss sih, nggak lihat ya. Mudah-mudahan di yang lain nggak ada. Di sini sudah nggak ada ya. Ini nggak ada. Mungkin kalau di video sebelumnya waktu saya bahas apa ya, Battle Prick apa Caribbean ya, biasanya kan ada di depan bearing tuh selalu ada washer, spacer. Nah di sini nggak ada, itu yang belum tahu sih. Di bagian sini saya mau intip dulu bentar. Oke, dia tidak ada balancer, udah balance ya. Ini udah komputer balance rotor. Konsepnya beda, dan desainnya Caribbean, desainnya Daimos, desainnya Thalassa ini tidak ada yang menyerupai. Bisa saya bilang ini kalau di SNI kan ya, ini milik Daido. Kalau didaftarkan SNI ini milik Daido. Beda dengan reel-reel yang ada beberapa kesamaan antara merek satu dengan merek yang lain. Nah, kalau ini mulai dari Caribbean sampai Daimos sampai Thalassa yang saya baca ini tidak ada kesamaan dengan reel yang lain. Nah, di sini juga bikin penasaran bagian roller. Line rollernya agak-agak kuning ya, agak-agak kuning. Ini
Saya nggak tahu bahannya apa, nggak berani statement apa-apa. Yang jelas warnanya kuning seperti ini. Terus untuk bearing tertutup ya. Ini karena belepotan apa namanya, grease-nya, jadi nggak akan saya acak-acak seperti itu. Itu untuk bagian line rollernya. Itu beda ya. Nah di sini langsung kembali lagi ke plat. Nah nggak ada lapisan teflon lagi yang menurut saya padahal itu nilai lebih dari Caribbean saat itu. Yang saya punya ya Caribbean, ada rejeki ya, ada teflonnya. Di Icarus bahkan Icarus pun ada teflonnya. Di sini kembali tidak ada, bukan berarti itu buruk, cuma maksudnya di produk sebelumnya sudah sempat hadir, tapi di produk setelahnya ada yang tidak hadir gitu. Jadi agak kurang sempurna aja. Bukan nggak sempurna ya, agak kurang sempurna karena teflon di bagian line roller itu akan mengurangi gesekan antara bahan metal dari line roller sama ini tuh, sama spacer itu. Walaupun kalau udah ada grease aman ya, licin. Cuma kalau di Icarus sama di Caribbean tuh ada teflon yang warna putih kayak gini. Ada teflon. Nah, mungkin sedikit miss dari tim Daido. Siapa tahu bisa jadi masukan ya. Saya bukan mau kritik atau gimana ya. Siapa tahu bisa jadi masukan ke depannya karena itu menurut saya sangat-sangat penting. Menurut saya ya, tapi nggak tahu buat yang lain gitu kan. Setiap orang punya persepsi beda-beda. Kita bisa lihat produk ini dari berbagai macam persepsi. Mau sebagai angler, mau sebagai reviewer, mau sebagai produsen, mau lihat sebagai endorsement ya, misalkan seperti apa, kita bisa menjadi siapapun di sini gitu ya. Nah, tinggal kita mau memberinya informasi apa, karena informasi itu sangat banyak, sangat luas ya gitu. Intinya mah kalau saya senengnya ngelihat spek ya, karena cenderung orangnya seneng banget sama spesifikasi. Di sini housingnya bagus ya. Housingnya berbahan besi, stainless steel bearing. Jeroannya, oh iya, satu yang saya lihat upgrade di sini, baut ini sudah tidak bereaksi magnet. Baut ini juga sudah tidak bereaksi magnet yang tidak dimiliki dari Caribbean sebelumnya. Itu kalau Caribbean kan makanya tidak disebutkan SW konsep karena masih ada yang bereaksi sama magnet. Kalau ini bisa dibilang sempurna ya, tidak ada yang bereaksi sama magnet. Tapi prediksi saya dari segi body seperti ini, dan kebetulan ini apple to apple ya. 2000 high speed dan 2000 high speed menurut saya dalemannya mirip. Menurut saya dalemannya mirip. Kalau bilang sama mungkin belum tahu, tapi mirip dan konsepnya serupa, bahwa slider guide-nya ada di atas ya, kemungkinan slider guide-nya ada di atas. Lalu apalagi, ball bearingnya pasti ya kiri kanan. Ntar kita buka dulu. Nah, body grafit ya, buat yang nanya bang bodinya apa, grafit lah. Nih dia untuk bagian kiri. Nah ini ya. Oke, kalau sekarang Daido udah makin keren karena apa? Sudah ada spare part. Jadi harus ada kode part. Ini salah satunya yang muncul ya. Di sini tertulis GLS ya. GLS 30. Nih, ada tulisan GLS 30. Barangkali kelihatan sama teman-teman. GLS 30 stainless steel ball bearing. Ini ball bearing seperti ini ya. Berbahan stainless steel. Kalau reaksi magnet pasti ada. Pasti ya guys, kalau bearing itu selalu ada reaksi, tapi reaksinya lihat lemah, nggak galak gitu. Nah ini masuk di kelas stainless steel ball bearing. Bahkan yang hybrid pun masih ada reaksi. Oh di sini ada dua spacer ya, di sini ada dua spacer. Jadi teman-teman jangan sampai satu, karena biasanya nanti jadi nggak seimbang. Itu pengalaman saya doang ya. Tuh dia, di sini gearnya agak tumben, grease-nya kurang banyak. Biasanya lebih melimpah ya. Agak tumben grease-nya kurang banyak, entah karena sudah pindah ke pinion sini atau gimana, tapi yang jelas udah ada pelumasan pasti ya. Dan untuk gearnya saya lihat mungkin agak mirip juga sih nanti ya, 2000 high speed. Nah konsepnya sama seperti ini juga. Ini dengan slider guide yang ada di atas.
Di bagian apa nih, kita coba buka aja deh, kita coba buka aja. Tapi saya nggak akan buka ini ya, nggak akan buka one way karena teman-teman juga pasti kalau sudah sering lihat one way mah gitu-gitu aja ya, insya Allah sama-sama aja. Saya ingin mempersingkat dan ingin mencari perspektif lain. Ya Allah, niatnya nggak kebuka, malah ketarik. Ya maksudnya ingin melihat perspektif lainnya aja gitu. Niatnya mah kayak gitu. Sorry guys, jadi kebongkar semua tuh ya, kebuka semua ini untuk one way-nya. Seperti ini, bearingnya depan belakang, keren banget. Di sini ini one way, ini untuk bushing bushing ya. Ini untuk bearing di bagian pinion belakang ya, teman-teman udah lihat. Nah, ini untuk main shaftnya, ini untuk shaftnya. Jangan sampai kebalik, suka beda. Di bagian ini saya lupa asli karena udah lama ada bearing ya. Ada bearing di bagian apa namanya? Oscillating gear ya, OSC gear. OSC gearnya sudah ada bearing. Ini saya nggak mau pakai ini, nggak mau pakai benda yang berbahan metal karena nggak mau ngerusak. Oke. Jadi jumlah bearingnya 7 plus 1 sama dengan insya Allah sama Caribbean. Satu di bagian tadi ini mana? Yang kiri ya, kiri apa? Gear kiri. Ini satu di bagian gear kiri. Mana saya pakai apa nih? Gear kiri satu, gear kanan 2, OSC gear 3, 4 di bagian pinion depan, 5 di bagian pinion belakang, 6 di bagian apa ini? Line roller, dan 7 di bagian support bearing di spool. Ya, jelas bearingnya 7 dan ini bearing stainless steel semua yang diklaim sama Daido-nya. Gokil banget lah pastinya. Untuk main casting, egging, ajing ya kalau nggak salah. Pokoknya mah kalau di Bali mah kalau nggak salah di Bali ya, itu ajing juga ya. Jadi teknik-teknik itu Carolina rig pun nggak masalah, apapun yang penting mah dipakai mancing ya, mancing ikan, jangan pakai mancing ini. Jangan dipakai buat narik ikan, jangan pakai narik angkot. Apaan sih ya, pokoknya begitulah. Bagus bagus bagus, insya Allah bagus pisan. Saya jujur puas dan nggak sabar ingin nyobain feelingnya seperti apa, tapi nggak tahu kapan bisa ngetrip. Jadi jangan terlalu berharap saya bisa ngetrip karena keseharian saya sambil promosi lah, sambil promosi keseharian saya. Gitulah guys ya, ini untuk Daido talasannya, jeroannya seperti ini, materialnya kalian bisa lihat dan insya Allah sangat-sangat 2 jempol lah, mantap ini, recommended pisan. Saya rakit dulu, oke. Kita rakit dulu, nanti terakhir kita timbang-timbang antara handle ini dan handle itu, seperti itu ya. Lanjut. Daido Thalassa, pokoknya ini gokil banget lah asli, sumpah. Sumpah the best, saya nggak sabar. Siapa tahu bisa turun terjun entah itu di freshwater atau di saltwater, karena kalau saya tidak terpaku pada egging dan ajingnya karena rasio 621 pun enak buat casting pakai umpan minnow ya. Pakai umpan minnow atau pakai umpan apa juga ya, kita gulungnya santai gitu kan. Karena sekali gulung masuk banyak. Kita timbang untuk bobot, tadi saya punya kelupaan di awal. Untuk bobot karena ini bukan bukan karbon grafit tapi lebih ke grafit reinforce ya, RPG. RPG 2 ya. Reinforce grafit 2 dari Daido kalau nggak salah, RPG 2 kayak merek ini ya, rudal. RPG. Beratnya 258 gram dengan twin handle dan apa namanya? Twin handle dan real stand ya. Nah, kalau tanpa real stand dan twin handle di 220 gram, berarti bobot ini ada di 38 gram, yang paling tingginya ada dari real stand. Mungkin enggak juga ya, real stand 6 gram. Tetap ini sih ya, karena ini karbon dan grafit. Ini 29 30 ya, 36 di total sama ini. Jadi 200, rubah-rubah nih. 258, anggaplah 260 ya, anggap 260. Ini kalau menggunakan yang standar, yang handle grafit ya, handle grafit seperti ini aja ya. Ini beratnya 246 gram, berarti ada selisih sekitar 10 gram. Yang kalau saya timbang
Ini 25, ini 36 ya. Yap, betul. Selisihnya kurang lebih 10 gram. 26, ini tadi 36 ya. 36 apa 38? Gimana timbangan lah ya? Ngaco-ngaco enggaknya gimana timbangan? 38 ya. Pokoknya berarti kalau pakai ini sekitar 245 gram, under 2,5. Kalau pakai ini 260 gram. Nah, kalau dengan Caribbean yang grafit, yang karbon, yang karbon dan shallow spool. Tadi juga di awal kita timbang tanpa spool ya untuk bodinya. Nah, memang kalau karbon pasti lebih ringan 240. Ini enak buat casting jelas Caribbean, tapi yang ini punya sensasi lain. Sensasi lain apa? Double handle. Bisa nggak sih dipindahin dari Caribbean ke sini? Bisa, insya Allah ya. Mix and match begini bisa ya tuh. Di sini juga nggak ada kendala, ini bisa tuh. Nah, terus ini handle-nya Caribbean bisa nggak sih kalau ke sini? Bisa, nggak ada kendala juga. Sama kok ininya, skrunya ya, atau ulirnya. Ulirnya sama. Di sini lebih sempurna. Thalassa memang lebih sempurna dari material anti korosinya atau 360 saltwater protectionnya lebih sempurna menyeluruh luar dalam. Nah, gitu ya. Kalau di Caribbean kan saya sempat bukan komplain, heran gitu. Kenapa masih ada bahan dari baut yang nempel magnet, terus ya kurang lah gitu, gemes aja di Caribbean. Tapi pas keluar Thalassa nggak pakai pikir lama, langsung gaskeun. Ini dia yang terbaru dari Daido Thalassa. Di sini tempat diskusi, kalau mau ngobrol hayu bisa di komen. Nanti kita bisa diskusi apa aja boleh ya. Nah, Caribbean-nya untuk lebih lightweight lagi bisa saya pasangin ini dengan handle karbon. Duh, saya teh malah kesana kemari ngobrolnya, tapi ini gokil juga ya Caribbean dengan handle karbonnya Thalassa. Kalau kalian yang udah punya Caribbean mau lebih ringan lagi, bisa pakai ini ya. Beli spare part handle karbonnya dari Thalassa atau dari Daimos. Lebih ringan lagi. 240 gram. Oke guys, jadi inilah Daido Thalassa. Ukurannya setahu saya 1000, 2000, 3000, tapi saya ambil yang 2000 untuk contoh reviewnya di sini. Untuk 3000-nya pasti spoolnya lebih besar, bodinya juga lebih besar mungkin ya. Untuk ukuran 1000-nya mungkin di bawah ini sedikit. Terus warnanya keren dan bakal saya sandingkan sama ini, si Bluefin. Wah, cakep bener ya. Nah, nanti Thalassa bakal seperti ini dengan Bluefin. Kalau ini Caribbean bakal tetap sama si Emperor. Mau yang Gen 1 atau yang Pro Series, tapi saya masih setia sama Gen 1 ya. Masih awet soalnya. Tuh, jadi gini guys. Dua real casting. Nah, cakep ya. Yang ini merah-merah, yang ini biru-biru. Persib bener. Yuk, mudah-mudahan ada yang bisa diambil dari video ini, pembahasan luar dalam, sudut pandang, dan ya contoh-contoh spare part nantinya kalau kedepannya kita mau modifikasi ya kan. Kita juga senang modifikasi, bukan hanya motor, bukan hanya mobil. Alat pancing juga bisa dimodifikasi, bisa ditukar-tukar dan lain sebagainya. Ini yang bisa saya berikan di video kali ini. Semoga ada yang bisa diambil, ada manfaatnya. Jangan lupa like kalau konten ini bermanfaat, dislike kalau nggak bermanfaat, terus subscribe kalau yang belum subscribe, dan salam amis. Salam amis, saya nggak punya slogan apa-apa, yang penting mancing. Oke, gaskeun hatur nuhun, saya Fajar di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.